Halo, assalamualaikum, selamat pagi, anak-anak ibu yang hebat. Ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya, masih di bab statistika ya, yaitu ukuran letak data. Nah, kali ini kita akan belajar ukuran letak data tunggal. Yang pertama ada namanya kuartil. Nah, kuartil di sini itu artinya adalah sekumpulan nilai yang sudah diurutkan dari data terkecil hingga terbesar yang dapat dibagi menjadi 4 bagian. Jadi ingat baik-baik, untuk menghitung kuartil itu kita tetap harus mengurutkannya dari data terkecil sampai data terbesar. Kemudian data tersebut bisa dibagi menjadi 4 bagian gitu ya. Untuk kuartil dibagi menjadi 3 macam, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas itu adalah Q3. Nah, for your information, kuartil tengah di sini itu sama artinya dengan median ya. Gitu. Jadi artinya itu sama aja. Untuk kuartil tengah aja ya. Kuartil tengah itu sama saja seperti median. Nah, rumusnya dalam mencari kuartil itu adalah I dikalikan N plus 1 dibagi 4. Yang mana N ini adalah jumlah dari datanya. Dan I ini adalah tergantung kita mau cari Q1, Q2, apa Q3. Yang jelas kalau mau mencari kuartil itu hanya sampai Q3 gitu. Jadi kalau misalkan datanya itu ada 5 ya, misalkan datanya ada 5, berarti kita kalau mau mencari kuartil bawah berarti Q1 sama dengan 1 dikalikan 5 ditambah 1 per 4. Nah, untuk yang Q2 berarti 2 dikalikan 5 ditambah 1 per 4 ya, per 4. Kalau misalkan mau cari Q3 berarti Q3 sama dengan 3 dikalikan 5 ditambah 1 per 4 gitu. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama, tentukan Q1, Q2 dan Q3 dari data berikut. Nah, ini datumnya ada 11 angka ganjil. Nah, kan patokan kita kalau kuartil itu bisa dibagi menjadi 4 bagian ya. Sekarang kita cek. Di sini kan datanya itu berupa angka ganjil. Berarti kita lihat nilai tengahnya itu ada di datum keberapa. Kita pakai cara yang median tadi. Berarti kan rumus mencari median untuk data ganjil kan gini ya. XN plus 1 bagi 2. Berarti karena datanya ada 11, X11 ditambah 1 dibagi 2. Berarti X12 dibagi 2. X ke-6, data ke-6. Sekarang kita lihat di sini. Datum yang ke-6 itu angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti datum yang ke-6 ini adalah Q2. Q2-nya berarti nilainya 7. Nah, sekarang kita lihat. Untuk posisi kanan dan posisi kiri, yang kanan data di sebelah kanan itu ada berapa ya sisanya? Sisa 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Untuk yang sebelah kirinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bagi 2 lagi nih untuk yang sebelah kanan. Sebelah kanan kan datanya ada 5 ya. Berarti untuk tengah-tengahnya data ketiga ya kan, berarti ini data ketiga, ya udah dia sebagai Q3. Terus yang sebelah kiri data ketiga juga karena posisinya ada 5 datum yang di sebelah kiri. Ya udah, berarti angka 5 ini merupakan Q1, 7 merupakan Q2 dan 8 adalah Q3. Nah, untuk contoh yang berikutnya di sini disediakan jumlah data tapi dia datanya data genap. Berarti kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu kan tadi gini. Rumusnya itu adalah QI sama dengan I dikalikan N plus 1 dibagi 4. Nah, kita mau cari Q1, berarti di sini dituliskan 1 ya.
1 dikalikan 10 ditambah 1/4. Berarti kan jadinya 1 dikalikan 11/4. Ya, berarti 11/4. Ketika dijadikan sebagai pecahan campuran, berarti dia 23/4 gitu. Ada yang masih ingat bukan tentang pecahan campuran? Kalau misalkan lupa nih, Ibu ingetin lagi deh. Contohnya 11 dibagi 4. 11 dibagi 4 kan 2 ya. Sisa 8. 11 dikurang 8 3. Ya udah berarti jadinya 23/4. Nah, kita tulis nih di sini 23/4. Sekarang kita masukkan ke dalam perhitungan nih. Di sini kan hasilnya 23/4. Sekarang kita ambil dulu nih angka yang besarnya di depan, 2. Berarti kita tulis sebagai X2. Ditambah sisanya berapa? 3/4. 3/4. Dikalikan setelah X2 berapa? X3. Baru dikurangin X2. Nah, data X2 ini kan artinya data kedua. Berarti data keduanya itu adalah 4 nih. Data keduanya adalah 4. Terus ditambah 3/4. Data ketiga, nih data ketiga berarti kan dia 5. Berarti 5 dikurangin data kedua 4. 5 kurang 4 1. 1 kali 3/4 adalah 3/4. Jadinya 4 ditambah 3/4 adalah 4,75 gitu. Ya, kalau misalkan hasil dari pecahan campurannya ini hasilnya itu kalian nemuinnya gini nak, 41/9. Berarti kalian menuliskannya sebagai angka yang besar di depan 4. Berarti X4 ditambah 1/9 dikalikan setelah data keempat berarti data keberapa? Ke-5. X5 dikurangin X4 gitu. Udah kalian lihat data keempat berapa, data kelimanya berapa, ya udah tinggal dihitungkan seperti contoh gitu. Sama halnya ketika kalian mendapatkan hasil pembagiannya itu adalah 8, misalkan 28 2/7. Berarti X8 ditambah 2/7 dikalikan setelah X8 X9 dikurangin X8 gitu. Udah begitu selanjutnya. Nah, untuk Q2 cara perhitungannya sama nak, hanya beda di sini nih, berarti dia diganti angka 2. Begitu pula dengan Q3, berarti dia di sini diganti angka 3 gitu. Nah, itu untuk kuartil ya. Nah, sekarang kita ke desil. Untuk desil rumusnya sama ya, hampir sama. Bukan hampir sama, memang sama ini seperti kuartil. Cuma bedanya di sini nak, yang atas ini sama nih, I dikalikan N+1 ya. Tapi desil itu dibagi 10 kan, kalau kuartil tadi dibagi 4. Nah, kalau desil dibagi 10 dan simbolnya pun beda. Kalau kuartil tadi itu Q, kalau desil adalah D gitu. Desil adalah sekumpulan nilai yang sudah diurutkan dari data terkecil hingga terbesar. Tetap ya, diurutin dari terkecil sampai terbesar dan dapat dibagi menjadi 10 bagian gitu ya. Jadi untuk mencari desil ini tergantung. Nah, ketika kalian mau mencari desil ke-7 berarti jadinya D7 sama dengan 7 dikalikan berapa tuh jumlah datanya? N+1 baru dibagi 10. Nah, kalau kalian mau mencari D4 berarti D4 dikalikan N+1 dibagi dengan 10 gitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini tentukan desil dari data-data berat bagasi berikut. Nah, di situ ada 18 data. Berarti kita bagi 2 nih. 18 bagi 2 kan 9 ya. Berarti harus ada 9 data ke kanan dan 9 data ke kiri. Kemudian dibagi 2 gitu. Ya, tuh kalian tinggal pelajari sendiri. Di sini caranya tuh sama banget kayak yang kuartil tadi, nak.
Jadi tinggal mengikuti saja dan tinggal dibedakan rumusnya untuk yang bawahnya nih, untuk yang penyebutnya. Kalau kuartil tadi itu dibagi 4, kalau desil dibagi 10, dan ada lagi nih namanya persentil. Kalau persentil dibagi 100 gitu. Tapi caranya sama gitu. Nah, tuh nanti tinggal kalian pelajari sendiri ya. Dan kalau misalkan tidak paham juga, silahkan bertanya di grup. Nah, pokoknya jangan malu-malu deh buat tanya. Malah ibu tuh seneng kalau misalkan ada yang nanya, berarti kalian itu benar-benar serius gitu, mau memahami apa yang sudah ibu bagikan materinya gitu. Tapi ya mohon maaf ya Naya kalau misalkan ibu late respon. Gitu. Ya, mungkin itu saja penjelasan materi yang dapat Ibu berikan. Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa di like, subscribe, and di share. Gitu ya. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.